أجمعين ثم إلى أرواح من سكن في تربة المعلى والباقي والزنبل والفريط والأكدر والعينة وحرض جميع تربة البشر ثم إلى روح سيد فضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك وإلى روح الشيخ محمد الخضري وإلى روح الشيخ محمد البختي وإلى روح يجمع صلباء وصولهم وفرعهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وشيخنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضا وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati, kita muliakan orang tua kita, guru kita, Buya Haji Ghazali Musannif. Mata'anallahu bi tuli hayatihi wa nafa'ana bi ilmihi. Dan segenap DKM Masjid Nurul Yakin serta bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Tak lupa kita senantiasa panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang masih terus-menerus diberikan kepada kita. Alhamdulillah pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan taufik oleh Allah, digerakkan hati kita untuk datang ke tempat ini dalam rangka menunaikan sholat subuh berjamaah dan duduk bersama dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang dipelajari di tempat ini, dikaji di tempat ini bermanfaat dan membawa keberkahan dalam kehidupan kita dunia dan manfaat akhirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga kita termasuk umat yang dicintai oleh beliau dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dalam Sirah Nabawiyah. Terakhir bahasan kita tentang Ghazwah Qainuqa, perang Bani Qainuqa. Perang Bani Qainuqa itu terjadi pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal, 1 bulan setelah terjadinya perang Badar. Nah, setelah terjadinya perang Bani Qainuqa, yaitu perang umat Islam menghadapi orang-orang Yahudi yang telah melanggar perjanjian Piagam Madinah sehingga diperangi oleh Rasulullah dan akhirnya mereka terusir ya.
orang Bani Qainuqa terusir, sehingga akhirnya yang tinggal di Madinah itu nggak ada orang Yahudi udah. Ya, jadi hanya orang Arab, Muhajirin dan Ansor, orang Yahudi nggak ada. Karena dari 3 kabilah Yahudi yang ada pada saat itu, hanya Bani Qainuqa lah yang tinggal di dalam Madinah. 2 lainnya di luar. Sehingga dengan terusirnya Bani Qainuqa ini, di Madinah udah nggak ada lagi orang-orang Yahudi. Nah, setelah terjadinya perang Bani Qainuqa ini akan berlanjut kepada Ghazwatus Sawiq. Namanya Ghazwatus Sawiq, perang Sawiq. Ya, kalau seandainya istilah Ghazwah berarti perang ini dihadiri oleh Rasulullah. Kalau Sariyah berarti nanti Rasulullah nggak hadir, hanya mengutus utusan saja. Nah, Ghazwatus Sawiq ini dipelopori oleh Abu Sufyan. Yang sangat dendam dengan Rasulullah, sangat dendam dengan umat Islam karena kekalahan dalam perang Badar. Jadi terjadinya Ghazwatus Sawiq ini merupakan buntut dari terjadinya perang Badar itu, kekalahan. Kenapa? Karena termasuk orang yang sangat terpukul dengan kalahnya umat orang kafir Quraisy dalam perang Badar, yaitu Abu Sufyan. Kenapa Abu Sufyan? Karena Abu Sufyan adalah orang yang menjadi penyebab terjadinya perang Badar secara tidak langsung. Mengapa? Karena Abu Sufyan lah yang meminta orang kafir Quraisy untuk mengirim utusan. Padahal dulu umat Islam itu hanya ingin mencegat kafilah dagangnya saja, bukan untuk memerangi kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan, bukan. Hanya ingin mencegat, kemudian mengambil barang dagangannya itu. Udah itu aja. Namun Abu Sufyan beranggapan bahwasanya kafilah dagang ingin diserang. Kalau diserang berarti kan nanti yang ada pada saat itu akan dibunuh semua. Maka dia utuslah utusan ke Mekah untuk minta bantuan. Nah, mendengar Abu Sufyan minta bantuan, karena kebetulan harta yang dibawa oleh Abu Sufyan ini adalah harta yang paling banyak dalam sejarah perdagangan orang kafir Quraisy pada saat itu. Dan tentunya di situ banyak barang dagangan para pembesar kafir Quraisy. Otomatis diturunkanlah pasukan sebanyak 1.300. Yang meskipun akhirnya 300 orang menarik diri, adalah 1.000. Dan kalah. Udah jumlahnya 3 kali lipat dari umat Islam, persenjataannya lengkap, kalah dalam perang Badar. Itu kan sebuah kenyataan yang sangat menyakitkan bagi orang kafir Quraisy. Pasukannya 3 kali lipat, persenjataannya lengkap, ya, sudah sangat direncanakan, dan banyak panglima perang yang berpengalaman di situ. Udah kalah, panglima perangnya banyak yang terbunuh dan banyak yang tertawan. Nah, inilah membuat dendam luar biasa dalam hatinya Abu Sufyan. Di samping ada rasa bersalah, dan di situ juga ada dendam. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Jadi Abu Sufyan ini menyusun rencana selama beberapa bulan setelah terjadinya perang Badar, menyusun rencana untuk menyerang balik kepada umat Islam. Namun dalam harapan Abu Sufyan ingin menyerang umat Islam, dilihat dari kalangan orang kafir Quraisy ini hanya bersikap biasa saja. Ya. Tidak ada yang berencana untuk menyerang Islam di Madinah. Enggak ada setelah perang Badar. Terlebih ketika Abu Sufyan melihat Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah termasuk pemuka kafir Quraisy yang ayahnya terbunuh. Padahal Safwan bin Umayyah ini ayahnya terbunuh, dan saudaranya juga, yaitu Umayyah bin Khalaf dan Ali bin Umayyah terbunuh. Tapi Abu Sufyan lihat gerak-geriknya si Safwan ini biasa-biasa aja. Tidak ada keinginan untuk balas dendam, tidak ada keinginan untuk merencanakan penyerangan terhadap umat Islam. Apa yang dilihat oleh Abu Sufyan? Bainama kana Safwan bin Umayyah wal Yahudi wal munafiqun yaqumuna bi mu'amaratihim wa amaliyatihim. Abu Sufyan memperhatikan pada Safwan. Dia bersekongkol dengan orang Yahudi, orang munafik, tapi hanya sekedar urusan perdagangan saja. Hanya sebatas urusan ekonomi saja, usaha mereka.
bagaimana usahanya tambah maju. Tidak melihat ada tanda-tanda mereka merencanakan ingin menyerang umat Islam. Jadi istilahnya Abu Sufyan ini gergetan, udah nggak sabar, ingin balas dendam, tapi melihat para pemuka Quraisy biasa aja, nggak ada tindakan, tidak ada rencana untuk keinginan untuk balas dendam, nggak ada. Baik dari orang munafiknya, baik dari orang Yahudinya, baik dari orang-orang yang keluarganya terbunuh, nggak ada. Karena mereka memang belum kepikiran bagaimana caranya untuk menyerang umat Islam. Loh, jumlah yang 1000 aja itu bisa kalah dengan para pembesar-pembesar, pemuka-pemuka, panglima perang yang hebat-hebat, kalah. Apalagi yang tersisa ini, istilahnya kayak gitu. Meskipun Sayyidina Khalid bin Walid belum tampil pada saat ini, belum ada. Ya, Khalid bin Walid. Kana Abu Sufyan yufakkiru fi amalin qalilin al-magharim zahir al-athar. Akhirnya Abu Sufyan ini berpikir keras bagaimana caranya dengan jumlah pasukan yang gak banyak, dengan rencana yang mungkin tidak besar, tapi memiliki efek. Untuk apa? Untuk balas dendam. Pasukan gak perlu banyak, tapi memiliki efek untuk bisa menggerakkan umat Islam di sana untuk balas dendam, istilahnya. Dipikir keras bagaimana caranya, pikir sendiri. Karena orang-orang yang diharapkan untuk diajak balas dendam itu ya tidak memberikan respon yang baik, tidak memberikan respon keinginan untuk balas dendam juga. Jadi akhirnya Abu Sufyan ini kesel sendirian, gregetan, udah nggak sabar pengen balas dendam, tapi orang-orang di sekitarnya ini tidak ada respek untuk mengikuti keinginannya Abu Sufyan. Akhirnya dia pikir sendiri, caranya bagaimana ini saya nyerang umat Islam, bagaimana caranya ini saya harus balas dendam. Ya ta'ajjalu bihi, akhirnya dia tergesa-gesa, udah nggak sabar pengen balas dendam. Nah, karena di dalam dasarnya balas dendam, otomatis rencananya enggak matang. Ya, karena rencananya itu tergesa-gesa, buru-buru, pengen cepet-cepet, dan didasari dengan balas dendam. Kalau udah balas dendam, udah yang diikutin apa? Hawa nafsu, keinginannya aja udah. Pokoknya kalau dia udah pengen perang, ya udah perang. Ya, dia pengen balas dendam, meskipun pasukannya nggak memadai, meskipun persenjataannya juga tidak lengkap, udah modal balas dendam itu. Jadi modalnya Abu Sufyan ini hanya modal balas dendam dan sedikit strategi untuk mengusik umat Islam di Madinah. Nah, kalau kenapa Abu Sufyan udah nggak sabar, tergesa-gesa ingin balas dendam? Liyahfadha makana qaumihi, untuk menjaga nama baik kaumnya, supaya tidak lama-lama terpuruk, supaya tidak lama-lama dalam kesedihan menangisi orang-orang yang telah mati dalam perang Badar itu, dan supaya tidak lama-lama menanggung rasa malu, karena ini tadi rasa malunya luar biasa. Dan perang Badar ini memang sebagai penentu antara umat Islam dengan orang kafir Quraisy tentunya. Karena kenapa? Karena ini adalah perang pertama umat Islam melawan orang Arab yang sudah berpengalaman dalam perang. Luar biasa, benar-benar ini sebagai penentu. Nah, kalau seandainya umat Islam kalah, maka udah dakwah Islam udah tidak akan bisa dilanjutkan kembali. Nah, begitu juga ketika kalau seandainya yang kalah ternyata orang kafir Quraisy, rasa malu yang luar biasa, yang mungkin bingung ini muka mau taruh di mana. Orang-orang yang berpengalaman jumlah mereka 3 kali lipat kok bisa kalah dengan orang-orang yang baru timbul itu, Islam dengan agama baru, dengan jumlah mereka yang sangat sedikit. Jadi Abu Sufyan ingin menjaga nama baik kaum. Wa yabruza ma ladaihim min quwwatin, dan juga ingin menampakkan kekuatan yang masih tersisa. Ya. Karena kan yang dari 1000 orang itu yang mati hanya 70 orang dalam perang Badar dari kaum kafir Quraisy, dan sisanya tertawan dan sebagian besarnya sudah dibebaskan. Maka otomatis masih ada kekuatan yang bisa ditampakkan, yang bisa untuk menyerang umat Islam.
Wa kana qad nadara an la yamassu ra'sahu ma'an min janabatin, sampai-sampai dia bernadar enggak mau mandi sampai bisa menyerang umat Islam meskipun dia dalam keadaan junub. Nazarnya Abu Sufyan, wallahi tidak mau mandi sebelum dia bisa menyerang umat Islam meskipun dalam keadaan junub. Nah, nazarnya itu. Hatta yaghzu Muhammadan, sehingga dia bisa memerangi Muhammad. Meskipun nanti hasilnya kalah misalnya, yang penting dia udah lakuin, nyerang. Fa kharaja fi mi'atay rakibin liyubirra yaminahu, maka dia siapkan sekitar 200 pasukan. Pasukannya 200. Untuk apa? Untuk memenuhi sumpahnya itu. Enggak mau mandi sebelum bisa menyerang Muhammad. Ya. Dilihat aja dari sini secara logika. Cuma 200. Kalau dia mengadakan peperangan secara terbuka, kira-kira bisa menang nggak? Secara logika nggak bisa menang. Yang 1000 aja kalah, apalagi cuma 200. Dan dari kalangan mereka palingnya hanya orang-orang yang mau saja. Tidak sepenuhnya para pemuka Quraisy mau ikut, enggak. Tentunya ya enggak semuanya orang mau. Hanya orang-orang yang tunduk kepada Abu Sufyan saja. Nah, karena jumlah pasukannya hanya 200 orang saja, maka ia lakukan ini secara sembunyi-sembunyi, diam-diam. Bahkan orang-orang di Mekah nggak tahu bahwasanya Abu Sufyan merencanakan peperangan menyerang orang Islam di Madinah. Hanya 200 orang dan dengan dipimpin oleh Abu Sufyan. Berangkatlah tengah malam nih Abu Sufyan dari Mekah supaya nggak ada yang tahu rencana untuk menyerang umat Islam. Hatta nazala bi sadri qanatin ila jabal yuqallu lahu Thayyib minal Madinah ala barid au nahwahu. Sampai dia tiba di daerah perairan atau parit kali ya. Kalau bahasa kita, kalau kali buatan apa sih namanya? Kali buatan. Di Bekasi ada itu, lupa saya namanya. Kanal. Ya, kali kanal. Nah, semacam itulah, di perairan, kali yang sungai yang tidak terlalu besar di dekat gunung. Sampai di situ jaraknya mungkin dari Madinah masih sekitar 12 mil atau sekitar 19 kilo. Masih jauh dari perkotaan Madinah. Pinggiran Madinah masih jauh. Karena dengan jumlah segitu, kalau seandainya udah langsung dekat, pasti udah ketahuan. Tentunya Rasulullah itu setelah terjadi perang Badar, antisipasinya lah tambah, kewaspadaannya ditambah, dan tentunya mata-mata itu berada di mana saja, spionase, untuk mengawasi kota Madinah dari serangan-serangan dari luar. Jadi ketika sampai di daerah ini, walakinahu lam yajri ala muhajamatil Madinah jiharan. Yang tadi saya katakan bahwasanya Abu Sufyan tidak berani untuk perang secara terbuka sebagaimana perang Badar, berhadapan langsung menantang perang. Kenapa? Udah pasti kalahnya. Yang 1000 aja kalah, apalagi hanya 200. Lalu rencana apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan ini? Faqama bi'amalin huwa ashbah bi'amalil qarsanah. Jadi dia melakukan strategi sebagaimana strategi yang biasa dilakukan oleh para bajak laut, menyerang secara diam-diam. Gak berani terang-terangan, ketika orang lengah diserang. Ya tentunya penyerangan ini dilakukan pada malam hari, ketika orang sedang lelap tidur. Fa innahu dakhala fi dhahil Madinah fil laili mustakhfiyan tahta junahil dhalam. Dia berangkat tuh dari tadi tempat dekat kali kanal sekitar 19 kilo dari Madinah, berangkat lagi. Diperkirakan sampai pinggiran Madinah itu tengah malam, ketika orang sudah pada tidur dan
orang-orang yang menjaga kota Madinah juga sudah beristirahat. Jadi tengah malam tiba tuh. Tentunya mereka sudah pengalaman. Dari jarak 19 kilo ini sampai Madinah tengah malam, maka berangkatnya jam berapa? Udah diperkirakan semua. Sehingga dia jalan sampai pinggiran Madinah. Nah, Madinah itu orang-orang Yahudi kan tinggal di luar Madinah ya. Nah, dia datang ke orang Yahudi. Buat apa? Buat singgah sementara sampai nunggu waktu gelap. Karena Yahudi itu tinggal di luaran Madinah. Siapa yang didatangi oleh Abu Sufyan? Fa'ata Huyai bin Akhtab. Abu Sufyan mendatangi Huyai bin Akhtab, salah satu Yahudi. Dia ketok pintu. Fastaftaha babahu. Dia ketok-ketok pintu. Kemudian dibukakan oleh Huyai ini. Tanya, mau ngapain Anda kemari? Tahu Abu Sufyan karena sekutunya. Orang-orang Yahudi di Madinah ini mayoritas itu sekutunya orang kafir Quraisy. Kamu mau ngapain kemari? Saya bawa pasukan 200 orang, ingin menyerang Muhammad secara diam-diam. Lah Huyai ini gak berani. Wah, gak berani. Lalu ngapain datang ke rumah saya? Saya mau singgah bentar. Saya gak berani. Jangan sama saya. Ditolak, Pak. Tolak tuh, pergi sih. Jangan diistirahat tempat saya, bahaya ini. Karena kenapa? Karena orang-orang di luar Islam itu, di luar Madinah udah tahu kekuatan umat Islam. Jadi nggak mau bertindak gegabah nerima musuh. Lah nanti bisa habis dibantai. Dan belum lama terjadi perang Bani Qainuqa. Orang Yahudi udah terusir. Nah, sedangkan ini Yahudi yang lemah-lemah tinggal di luar, nggak berani. Takut ntar. Kalau sampai ketahuan ini Huyai bin Akhtab menampung musuh Islam yang ingin menyerang Islam, bisa habis. Bisa akan diberikan sanksi oleh Rasulullah. Takut, nggak berani, ditolaklah Abu Sufyan oleh Huyai bin Akhtab ini. Tapi dia punya lagi sekutu yang lain yang sekiranya mau menerima. Siapa yang dimintai tolong oleh Abu Sufyan ini? Fa'aba fansarafa ila Salam bin Mishkam. Dia datang itu Salam bin Mishkam. Nah ini Salam bin Mishkam ini termasuk pemuka Yahudi dari Bani Nadir. Ya, pemuka Yahudi dari Bani Nadir. Bani Nadir itu kan tinggal di luar, sama Bani Quraidah yang di dalam kemarin Bani Qainuqa. Nah, tinggal nih datang kepada Salam bin Mishkam, salah seorang pemuka Bani Nadir, dan juga dia adalah seorang bendahara yang megang keuangan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Fasta'dzana alaihi fa'adzina. Dia minta izin, dia ceritain tuh tujuannya mau ngapain. Dia mau minta izin untuk singgah sebentar nunggu waktu malam. Diizinin sama dia. Berani dia nih, Bani Nadir. Wasaqal khamra faqarahu wasaqahul khamra. Disuruh masuk, dipersilakan dan diberikan khamr semuanya. Supaya enggak takut nanti kalau nyerang. Orang kalau udah mabuk kan udah enggak ada takutnya. Wa batana lahu min khabarin nas. Kemudian diceritain tuh kondisi orang-orang Madinah oleh si Salam ini. Untuk apa? Sebagai informasi penting buat si Abu Sufyan, kesehariannya orang-orang Madinah, dan selepas kemenangannya bagaimana kondisi mereka, diceritain semuanya. Hatta thumma kharaja Abu Sufyan fi aqiba lailati hatta ata ashabahu. Kemudian setengah-tengah malam Abu Sufyan keluar dari rumahnya Salam ini. Kemana? Menuju perkumpulan pasukannya. Buat apa? Buat siap-siap untuk menyerang kota Madinah. Tapi nggak langsung ke tengah, nggak, dari pinggirannya. Faba'atha mufrazatan minhum. Kemudian dia utus tuh orang-orang yang telah dipilih untuk menyerang kota Madinah. Jadi beberapa orang yang pilih-pilih, yang berani, yang enggak takut. Untuk apa? Untuk membuat kerusuhan di kota Madinah. Fa'agharat ala nahiyatin minal Madinah yuqalu lahal Urain. Maka orang-orang yang diutus oleh Abu Sufyan ini membuat kerusuhan di pinggiran kota Madinah
yang nama kotanya, nama kampungnya bernama Al-Uraib. Uraib. Buat kerusuhan. Apa yang dilakukan oleh utusannya Abu Sufyan? Faqata'u wa ahraqu hunaka aswaran. Dia bakarin kebun-kebun umat Islam di daerah Uraib itu, dibakar semuanya, dipotong-potongin semuanya, pohon-pohon kurmanya, tanaman-tanamannya semuanya dibabat habis, dibakar-bakarin. Nah, kebetulan di situ ada penjaganya 2 orang dari Ansor dan dari sekutunya juga, berdua nih. Karena ada yang jaga ini kebun, dibunuh 2 orang ini sebagai pelampiasan dendamnya dan sebagai peringatan kepada umat Islam yang ada di Madinah. Wa halifatan lahu fi harthin lahum faqatalahuma wa farru raji'ina ila Makkah. Dan anehnya, setelah mereka membuat kerusuhan di situ, membunuh 2 orang, langsung mereka kabur. Jadi gak diterusin tuh. Jadi cuma sekedar apa ya istilahnya, peringatan doang, bahwasanya orang Makkah itu nggak akan tinggal diam setelah terjadinya perang Badar. Ya, habis melakukan kerusuhan itu dia langsung kabur. Termasuk Abu Sufyan, kabur secepat kilat. Karena kalau kesusul ini habis. Karena dia udah berani membunuh orang, membuat kerusuhan, membakar kebun kurmanya umat Islam, akan dibantai oleh umat Islam. Maka dalam keadaan kayak gini, wabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khabar. Rasulullah dengar kabar, karena udah terjadi kebakaran, api, kemudian ada yang terbunuh, otomatis berita langsung menyebar. Ya, meskipun belum ada media sosial, tapi banyak mata-mata umat Islam pada saat itu, otomatis langsung ngasih kabar ke Rasulullah. Maka Rasulullah enggak tinggal diam, fasari'u limutaradati Abi Sufyan wa ashabahu. Maka Rasulullah langsung menyiapkan pasukan untuk mengejar Abu Sufyan dan pasukannya itu. Dikejar. Walakinnahum farru bibalighil sur'ah. Tetapi Abu Sufyan dan pasukannya sudah lari secepat kilat. Udah gak ketemu. Sampai-sampai barang-barang bawaannya itu yang disebut sawik. Apa sawik? Watarahu sawiqan kasiran. Dia buang itu sawik-sawik yang dia bawa. Apa sawik? Sawik itu tepung kurma, tepung apa namanya kalau orang Arab? Gandum. Tepung gandum buat perbekalan mereka tuh, buat makan. Berapa karung-karung dibawa kalau seandainya pasukannya 200 onta. Ya 200 orang. Berarti kalau seandainya masing-masing bawa 1 karung perbekalan mereka itu, gimana dibuang semua? Supaya apa? Supaya ontanya lari cepat. Kalau seandainya ontanya ini bawa sawik itu karung-karungan, yang nggak bisa lari ontanya, jalan satu-satunya kekejar. Maka supaya nggak bisa kekejar, dibuang tuh sawik-sawik itu, karung-karungan tuh, tepung gandum tadi buat perbekalan mereka. Wa yatakhaffafuna bihi fatamakkanu minal iflat, sehingga mereka bisa lolos dari kejaran umat Islam. Kenapa? Karena ringan, enggak ada bawaan. Nah, makanya peperangan ini disebut dengan peperangan Sawik. Jadi umat Islam tidak mendapatkan musuhnya, tapi mendapatkan Sawik ini, tepung gandum yang berkarung-karung. Ghanimah namanya. Tanpa perang, tanpa adanya perlawanan dari umat Islam, mereka lari. Ya, inilah yang disebut dengan pertolongan Allah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, nusirtu birra'bi, aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut musuhku. Ya. Ketika mereka dengar tentang Islam, udah gentar duluan. Ketika mereka melihat umat Islam bergerak, mereka udah takut duluan dalam hatinya. Nah, itu adalah pertolongan dari Allah. Salah satunya ini. Akhirnya mereka kabur dan meninggalkan sawik-sawik itu. Akhirnya karena Rasulullah udah nggak bisa mengejar sampai daerah Qarqarah, ya udah Rasulullah balik dengan membawa ghanimah itu. Sawik-sawik itu dibawa ke Madinah. Dan ini terjadi pada bulan Dzulhijjah, masih tahun kedua Hijriah, di akhir-akhir tahun. Ada perang Badar kemarin terjadi pada bulan Ramadan.
Perang Bani Qainuqa bulan Syawal, berurutan Syawal. Nah, perang ini Ghazwatus Sawiq terjadi pada bulan Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi di penghujung akhir tahun kedua, mau masuk tahun ketiga. Wastamala 'alal Madinah fi hadhil ghazwa Abu Lubabah. Nah, ketika Rasulullah sedang mengejar pasukan Abu Sufyan, Rasulullah mengamanahkan kota Madinah kepada Abu Lubabah bin Abdul Mundhir. Inilah kebiasaan Rasulullah. Ketika Rasulullah ingin pergi kemana-mana, ini ditunjuk namanya pengganti khalifah. Untuk apa? Untuk mengatur umat Islam situ, mengawasi umat Islam yang ada. Jadi nggak ditinggal begitu aja. Nggak ditinggal begitu aja kampungnya, kotanya, negaranya, tapi ditunjuk orang yang benar-benar amanah untuk menjaga kondisi kota Madinah. Nah, saya baca secara singkat Ghazwatu Dzi Amrin. Selanjutnya Ghazwa Dzi Amrin. Secara singkat, Ghazwa Dzi Amrin ini terjadi karena Rasulullah mendengar informasi bahwasanya ada dua kelompok besar, Bani Tha'labah dan Muharib. Mereka bersekongkol ingin menyerang umat Islam di Madinah. Dan ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Di bulan Muharram. Di bulan ketiga setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dimasuk tahun ketiga Hijriah. Rasulullah mendengar kabar bahwasanya ada dua kelompok besar, Bani Tha'labah dan Muharib, sedang bersekongkol ingin menyerang umat Islam. Maka ketika Rasulullah mendengar kabar itu, udah gak didiamin lagi. Langsung dikumpulkan pasukan sekitar 450 pasukan. Ya, Rasulullah gak main-main ketika ada orang yang ingin menyerang umat Islam. Sebelum diserang, diparani duluan. Nah, gitu. Wa kharaja fi 450 muqatilan ma baina raqib wa rajulin. Rasulullah siapkan pasukan sekitar 450 orang, baik yang berjalan atau yang menunggang onta atau kuda. Wastakhlafal Madinah ala Utsman bin Affan, dan Rasulullah mengamanahkan kota Madinah kepada Utsman bin Affan. Dibawa pasukan 450. Ketika Rasulullah sedang berjalan dengan pasukan yang banyak 450, ini termasuk pasukan yang terbesar yang dibawa oleh Rasulullah sebelum terjadinya perang Uhud. Kalau perang Uhud nanti kan 1000. Nah, ini sebelumnya perang ini dulu sebentar. Sampai di daerah yang bernama, di pertengahan jalan beliau menangkap seorang yang bernama Jabbar bin Bani Tha'labah dari kabilah Tha'labah. Ditangkap, kemudian dihadapkan kepada Rasulullah dan diminta, kamu masuk Islam. Ya, kalau nggak masuk Islam nanti akan dihukum. Akhirnya dia menawarkan diri masuk Islam, pasrah dan rela masuk Islam dengan senang hati. Dan akhirnya ketika si Jabbar ini masuk Islam, maka dia diminta oleh Rasulullah untuk mendampingi Bilal bin Rabah untuk menuju kota tempat musuh. Akhirnya Bilal dan si Jabbar tadi berjalan menyusuri jalan menuju tempat berkumpulnya musuh dari Bani Tha'labah dan Bani Muharib. Nah, ketika umat Islam datang dengan jumlah pasukan yang banyak, Bani Tha'labah niat, Bani Muharib niat. Maka ketika niat umat Islam datang, mereka langsung kabur lagi. Kabur. Takut tuh, rasa takut udah ada lagi dalam hati mereka melihat umat Islam segitu. Padahal mereka baru merencanakan perang. Padahal mereka baru ingin bersekongkol, membuat strategi untuk menyerang umat Islam, tapi udah diparanin. Gimana rasanya? Ya nggak ada apa-apa, belum ada persiapan apa-apa kan? Ini menunjukkan bahwasanya umat Islam nggak main-main. Nah, tambah dipandang oleh orang-orang Arab pada saat itu. Supaya apa? Supaya Islam nggak dilecehin lagi, nggak direndahin lagi. Bahwasanya sekarang umat Islam udah kuat, udah nggak main-main dalam urusan yang seperti ini. Ditantang, langsung diparanin, nggak pakai nunggu-nunggu musuh datang. Akhirnya mereka kabur, dan akhirnya Rasulullah tinggal di daerah itu selama 1 bulan.
Di akhir Muharram masuk Safar, 1 bulan full Rasulullah tinggal di situ. Di bulan Safar. Tujuannya apa? Lihat ini musuh balik nggak? Kira-kira akan ada serangan nggak? Setelah 1 bulan tidak ada penyerangan, akhirnya Rasulullah kembali ke kota Madinah. Nah ini kan kalau seperti ini berarti umat Islam tambah dipandang. Lihat udah gak ada yang berani itu orang-orang Arab kepada umat Islam. Karena berani menyerang, mendatangi musuh. Bukan malah menunggu diserang baru membalas, enggak. Karena kenapa? Karena Rasulullah sudah tidak hilang kesabaran dengan orang-orang yang melecehkan umat Islam, orang-orang yang merendahkan umat Islam. Pokoknya kalau ada terdengar orang-orang ingin menyerang umat Islam, maka langsung disiapkan pasukan, didatangi, disamperin. Supaya apa? Supaya musuh tidak memiliki persiapan dan akhirnya kabur. Nah ini termasuk pertolongan dari Allah. Nusirtu birra'bi itu, aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut musuhku ketika melihat pasukan Islam. Qatlu Ka'bi bin Ashraf, wallahu taala alam bisawab. Inilah 2 perangan yang terjadi sebelum terjadinya perang Uhud nanti. Ya, namun sebelum terjadinya perang Uhud akan ada beberapa peperangan lagi, peperangan kecil-kecil. Ya seperti Ghazwa Buhran dan Sariyah Zaid bin Harisah. Dan akan diceritakan matinya salah satu orang Yahudi yang luar biasa jahatnya yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf itu kemarin kita ceritakan bahwasanya dialah salah satu Yahudi yang paling jahat kepada umat Islam sampai Rasulullah memerintahkan sahabatnya bunuh dia. Siapa yang berani bunuh dia? Karena kenapa? Karena udah saking jahatnya ini Ka'ab bin Ashraf kepada umat Islam. Sampai Rasulullah perintahin, siapa yang berani bunuh, bisa bunuh ini orang. Nah nanti akan dibuat diminta seperti itu nanti para sahabat, saya Rasulullah, saya. Nah, gitu. Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang kematian Ka'ab bin Ashraf, salah satu pemuka orang-orang Yahudi. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa khillat ya ulama nahda bil khairi wa nukfa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وقنا برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه لناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا توالنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.